Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dhalik. Selesai temui istri satu-satu. Nabi balik ke masjid, Pak. Balik ke masjid, berarti masuk waktu duha. Waktu duha ternyata adalah waktu yang paling panjang Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabatnya. Itu waktu berilmunya Nabi yang paling panjang. Dari duha hingga waktunya qailulah. Tadi menjelang zuhur. Ya kalau nggak sempat menjelang zuhur ya setelah zuhur, Pak. Setelah zuhur antum qailulah boleh ya. Sebentar, kan ada jam istirahat siang kalau di kantor 1 jam ya lumayan. Qailulah. Rasulullah SAW itu aktivitasnya, Pak. Dan disitulah aktivitas ilmu Nabi SAW disampaikan segala macam. Dan subhanallah, bacalah tentang majelis Nabi. Itulah kampus Nabi. Itu sekolahan Nabi, Pak. Hasilnya yang tadi saya ceritakan di awal. Hasilnya generasinya kayak begitu. Ini majelisnya. Rasul wafat, dunia perlu ahli apa? Madinah punya, Pak. Maka dari itu begini cara belajarnya, harus diulangi. Hari ini juga sama, Pak. Pendidikan kita ya, cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter dengan sekolah, pinter enggak, soleh enggak, tadi saya bilang itu. Karena bukan konsep Nabi, saudara. Kalau konsep Nabi itu subhanallah, Pak, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak. Kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, kan? Nikah nggak berani, kerja masih nyari, mau ngapain? 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri. Begitu, Pak. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima. Abdullah bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Jauh. Mari kita pikirkan ulang. Ada pola hidup kita yang salah, ada keseharian kita yang salah, dan itu kita masih pertahankan di anak-anak kita. Jangan diulangi, Pak. Rasul waktu duha, waktu belajar bersama sahabat, waktu yang paling panjang, dan di situ terjadi banyak hal, terjadi peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan di situ, belajar di situ semua. Disitulah konsep sekolah sampai kampus di situ, Pak. Di situ semua konsepnya. Dan banyak peristiwa. Majelis Nabi kadang-kadang kalau yang hadir jumlahnya tidak banyak, Nabi buat lingkaran. Setengah lingkaran gitu Nabi duduk di sini, ngajar. Nabi duduk di bawah. Tapi begitu nanti di akhir kehidupan beliau duduk di atas kayak saya begini. Dan setelah itu inilah yang dipertahankan oleh dunia pendidikan Islam. Dua-duanya pertahankan, duduk bareng dengan gurunya sejajar, dan duduk gurunya di atas lebih tinggi dari muridnya. Makanya Bapak Ibu bisa lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi hari ini pun masih dipertahankan. Gurunya duduk di kursi lebih tinggi daripada muridnya. Dan itu beda, Pak. Dengan posisinya berbeda antara guru sejajar duduknya dengan muridnya, dengan ini ilmu sendiri. Itu nyaris gak pernah dibahas, kan? Kita tidak pernah punya panduan. Dalam Islam dua-duanya ada. Kadang-kadang kalau yang hadir sedang banyak, Nabi buat dua soft. Dua soft itu maksudnya kanan dan kiri, bukan soft ini, tapi soft kanan kiri. Nabi di tengah. Kenapa tengah dikosongin? Fungsinya adalah kalau ada orang yang datang ke Rasul untuk keperluan bertanya atau keperluan yang lain, dia boleh memotong majelis Nabi. Dia langsung datang ke tengah, mendekat ke Nabi, duduk di depan Nabi, langsung bertanya. Setelah itu dia boleh pergi karena punya keperluan yang lain. Subhanallah, majelis Nabi indah. Disitulah kemudian kualitas para sahabat Nabi juga beda-beda. Karena kadang-kadang seseorang tidak bisa hadir setiap hari, ada yang setiap hari hadir, bahkan bukan setiap hari, setiap saat bersama Rasulullah SAW. Seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Baik, begitu sampai qailulah, Nabi qailulah, istirahat. Bangunnya zuhur. Begitu selesai zuhur, kita tahu zuhur, Nabi SAW zuhur. Begitu selesai zuhur, Nabi duduk dengan para sahabatnya, kadang-kadang tidak.
Tetapi kalaupun Nabi duduk dengan para sahabat di majelis, kalau ada ilmu yang beliau sampaikan tidak lebih panjang daripada sebelum zuhur. Pada zuhur itu lebih pendek. Kadang-kadang Nabi SAW memanfaatkan waktu itu untuk ziarah, menziarahi cucunya, menemui cucu-cucunya, menemui anak-anaknya. Terkadang Nabi manfaatkan itu juga untuk mengontrol pasar, controlling pasar. Nabi jalan mengontrol pasar, melihat aktivitas ini syar'i apa tidak syar'i, benar apa tidak benar. Seperti ketika Nabi menegur tentang seorang yang menjual korma yang ditutupi atas sama yang bawah beda, Pak. Itu kerjaan pedagang, sebagian pedagang hari ini juga gitu. Yaitu penipuan dalam Islam. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Yang menipu begini ini bukan bagian dari kami. Tidak boleh lakukan itu.